Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 11. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi menengah 1, kajian komprehensif atas implementasi konseptual framework dan PSAK 1, 2, 14, 16, dan 19 di perusahaan PT Limas Indonesia Makmur terbuka. Dengan dosen pengampu Ibu Liza Alfia SMSC AKTCA dan Ibu Retno Yunino Sosialawati SMSC AKTCA. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya, Lavina Mardiasta, sebagai moderator dan pemateri 1 dengan NPM 211031093, dan pemateri 2 ada Siti Atika Azahra dengan NPM 211031019. Yang terakhir ada pemateri 3, Cahyadin 21510310009. Selanjutnya, presentasi kami akan membahas tentang satu profil perusahaan, yang kedua ada overview kinerja keuangan, yang ketiga ada implementasi konseptual framework, yang terakhir ada implementasi PSAK. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh saya, Lavina Mardiasta. Nama perusahaan yang kita analisis adalah PT Limas Indonesia Makmur Terbuka dengan kode saham LMAS, tanggal pendirian 4 Juni 1996, IPO date 28 Desember 2001, yang berpusat di Plaza Asia lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Nomor telepon 515-5168. Situs web www.limas.com, surel korsek@limas.com, afiliasi anak perusahaan PT Geotech System Indonesia, ruang lingkup PT Limas Indonesia Makmur Tbk, yaitu usaha jasa konsultasi manajemen dan teknologi informasi, jasa layanan informasi bisnis dan investasi dan jasa nilai tambah telepon. Bidang, yaitu terminal data dan informasi keuangan real-time, stockwatch retail, stockwatch mobile, solusi perdagangan, saham secara jarak jauh, stock trade mobile, Limas Data Feed, dan portal finansial. Saham pendiri yaitu ada 643.750.000, total saham terdaftar ada 693.750.000, dan saham penawaran ada 50 juta. Selanjutnya, yang kedua ada overview kinerja keuangan. Oke, berikut ini ikhtisar data keuangan penting PT Limas Indonesia Makmur Terbuka pada tahun 2018 hingga 2020. Melalui data tersebut diperoleh berapa hasil. Selanjutnya, kami memfokuskan analisis kinerja keuangan pada tahun 2019 dan 2020 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Total aset perusahaan per 31 Desember 2020 menurun sebesar 32,5 miliar atau 8,59% dibandingkan jumlah per 31 Desember 2019. Lalu, total liabilitas per 31 Desember 2020 menurun sebesar 28,7 miliar atau 11,44% dibandingkan per 31 Desember 2019, kemudian total ekuitas per 31 Desember 2020 menurun sebesar 2,99% atau 3,8 miliar dari per 31 Desember 2019. Terakhir ada laba rugi tahun berjalan yang menurun sebesar 580% atau 4,6 miliar, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Limas Indonesia Makmur Terbuka menunjukkan kinerja negatif didasarkan pada hasil analisis komparatif yang telah kami lakukan. Hal ini tak terlepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penjualan perangkat keras dan lunak entitas anak PT Limas Indonesia Makmur Terbuka. Oke, selanjutnya. Lalu berdasarkan data yang sama, kami telah menghitung 6 buah rasio keuangan PT Limas Indonesia Makmur. Slide selanjutnya. Yang pertama ada rasio laba rugi terhadap aset ROA, rasio laba rugi terhadap ekuitas ROE, rasio laba rugi terhadap pendapatan NPM, rasio lancar current ratio, dan rasio liabilitas terhadap aset DAR, serta rasio liabilitas terhadap ekuitas DAR. Rasio-rasio yang telah disebutkan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan memprediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya lagi, ini adalah tren rasio keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, ada implementasi konseptual framework. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Yang tingkat kedua ada konsep dasar. Tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Selanjutnya, untuk tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Berdasarkan analisis kelompok kami, PT Limas Indonesia Makmur Terbuka telah mencapai dasar kerangka konseptual, yakni tujuan pelaporan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lain untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam laporan keuangan bagi penyedia modal juga dapat berguna untuk pengguna lainnya yang bukan merupakan penyedia modal. Oke, pemateri 2 akan disampaikan oleh Siti Atika Azahra. Untuk Siti Atika Azahra dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu ada tingkat kedua dari kerangka konseptual, yaitu ada konsep dasar. Konsep dasar dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan terdiri atas karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan juga unsur laporan keuangan. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi dan juga representasi tepat. Pertama ada relevansi. Informasi akuntansi pada PT Limas Indonesia Makmur Tbk sudah memenuhi aspek relevansi, karena laporan keuangan konsolidasian entitas mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan serta memprediksi harapan tentang masa depan. Kedua, ada representasi tepat. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan kualitas representasi tepat dalam laporan keuangan konsolidasian mereka. Pernyataan ini dibuktikan dengan kepatuhan entitas terhadap PSAK 1 sehubungan dengan laporan keuangan lengkap. Kemudian, perusahaan juga telah netral dan bebas dari kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan, dibuktikan dengan adanya laporan auditor independen yang telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian entitas, sehingga dapat disimpulkan ketiga komponen representasi tepat diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Selain karakteristik kualitatif fundamental, ada pula karakteristik kualitatif peningkat yang terdiri atas keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Ketiga karakteristik kualitatif peningkat, yakni tadi ada keterbandingan, keterverifikasian, dan keterpahaman sudah diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Namun, sayang sekali untuk komponen ketepatwaktuan tidak dipenuhi oleh PT Limas Indonesia Makmur Tbk. Entitas menyampaikan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 melebihi kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian dari Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan mereka pada tanggal 7 Juni 2021 melewati batas kelonggaran Bursa Efek Indonesia, yakni pada tanggal 31 Mei 2021. Berikutnya, masih pada tingkat kedua ada unsur laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah memenuhi 5 unsur laporan keuangan yang saling terkait dalam laporan keuangan konsolidasian entitas, yakni ada aset, liabilitas, dan ekuitas yang berhubungan dengan posisi keuangan entitas pelapor, serta penghasilan dan beban yang berhubungan dengan kinerja keuangan entitas pelapor. Selanjutnya, tingkat ketiga terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Ini terbagi menjadi asumsi, prinsip, dan juga kendala. Kelompok kami akan menganalisis unsur asumsi dan prinsip yang diimplementasikan oleh PT Limas Indonesia Makmur Tbk. Berikutnya ada asumsi dasar yang terdiri atas 5 buah aspek. Yang pertama ada asumsi entitas ekonomi. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan asumsi entitas ekonomi karena melakukan pencatatan kegiatan keuangan perusahaan pada laporan keuangan konsolidasian secara terpisah dari kegiatan keuangan pemilik, manajer, karyawan, serta pemegang saham. Yang kedua ada asumsi kelangsungan usaha. PT Limas Indonesia Makmur Tbk sudah menerapkan asumsi kelangsungan usaha karena perusahaan menyatakan nilai aset dan liabilitas
pada biaya perolehan sehingga entitas dianggap dapat bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Yang ketiga, ada asumsi unit moneter. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan asumsi unit moneter karena menggunakan mata uang rupiah untuk mengukur pos-pos yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Yang keempat, ada asumsi periodisitas. PT Limas Indonesia Makmur Tbk sudah menerapkan asumsi periodisitas karena membagi laporan keuangan secara periode, waktu triwulan, dan juga tahunan. Yang kelima atau yang terakhir ada akuntansi berbasis akrual. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan konsep aktual, kecuali arus kas sesuai dengan ikhtisar kebijakan akuntansi penting dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Selanjutnya, kemudian ada prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada prinsip pengukuran. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan kedua prinsip pengukuran dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan dengan cakupan informasi yang lebih lengkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian mengenai pernyataan instrumen keuangan spesifik yang menggunakan prinsip biaya perolehan dan prinsip nilai wajar. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Mulai tanggal 1 Januari 2020, PT Limas Indonesia Makmur Tbk menerapkan PSAK nomor 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisis berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian entitas. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan pajak penjualan. Yang ketiga ada prinsip pengakuan beban. PT Limas Indonesia Makmur Tbk mengakui beban pada saat terjadinya atau akrual sesuai catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah menerapkan prinsip pengungkapan penuh dengan menyampaikan informasi keuangan secara lengkap dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK 1. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cahyadin. Pada Cahyadin dipersilahkan. Terima kasih Tika. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cahyadin. Langsung saja. Pertama, ada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Setelah menganalisis implementasi PSAK 1 pada laporan keuangan konsolidasian yang telah disajikan oleh PT Limas Indonesia Makmur Tbk, kelompok kami menyimpulkan bahwa entitas telah melakukan pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan sesuai ketentuan PSAK 1. Simpulan tersebut dibuktikan dengan kelengkapan laporan keuangan sesuai cakupan paragraf 10 PSAK 1 serta pos-pos di dalamnya yang disajikan oleh entitas. Selanjutnya ada PSAK 2 tentang laporan arus kas. Setelah menganalisis implementasi PSAK 2 pada laporan arus kas konsolidasian yang telah disajikan oleh PT Limas Indonesia Makmur Tbk, kami memperoleh hasil bahwa entitas telah melaporkan arus kas selama periode menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan juga telah mengikuti anjuran sesuai ketentuan PSAK 2 dengan menggunakan metode langsung dalam laporan arus kas konsolidasian perusahaan. Secara menyeluruh, PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PSAK 2. Berikutnya adalah penerapan PSAK 14 tentang persediaan. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akun persediaan dalam laporan mereka sesuai dengan pedoman PSAK 14. Persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian entitas telah dinyatakan menurut nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Harga perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Hal ini telah sesuai dengan paragraf 9 tentang pengukuran persediaan dan paragraf 25 tentang rumus biaya dalam ketentuan PSAK 14. Kemudian ada PSAK 16 tentang aset tetap. PT Limas Indonesia Makmur Tbk juga telah mengakui seluruh aset tetap yang dimiliki
yang diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus sesuai paragraf 62 Psaka 16 yang memerincikan berbagai metode depresiasi yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Terakhir ada Psaka 19 tentang aset tak berwujud. PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengakui seluruh aset tak berwujud yang dimiliki yang diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi yang dihitung dengan metode garis lurus sesuai aturan PSAK 19. Dijelaskan pada paragraf 98 bahwa ada berbagai metode amortisasi yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi aset atas dasar yang sistematis selama umur manfaatnya. PT Limas Indonesia Makmur Tbk menggunakan metode amortisasi garis lurus secara konsisten dari periode ke periode. Kesimpulan, PT Limas Indonesia Makmur Tbk telah mengimplementasikan kerangka konseptual dengan baik kecuali pada komponen ketepatwaktuan yang tidak terpenuhi karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Perusahaan juga sudah mematuhi dan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 1, 2, 14, dan 19. Sekian dari saya Cahyadin, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Cahyadin atas penyampaian materinya. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.